mengubah orang lain. Interaksi yang kita lakukan di lingkungan sosial, entah dengan keluarga, pasangan, maupun sahabat, tidak jarang akan menciptakan konflik, di mana mereka memicu trauma, amarah, maupun memori masa lalu yang kita pendam di alam bawah sadar kita. Jika kita berusaha melindungi ego kita, maka kita akan melarikan diri, menutup diri, dan enggan bersosialisasi dengan orang lain. Hal ini kita lakukan karena kita takut orang lain menyakiti kita. Padahal sesungguhnya, semakin kita berusaha untuk melindungi ego, maka kita akan semakin terperosok ke dalam kegelapan jiwa kita sendiri. Kemudian, bagaimana cara kita untuk menjadi individu yang bebas tanpa perlu takut akan asumsi orang lain terhadap diri kita? Caranya adalah dengan belajar memahami diri sendiri terlebih dahulu. Kita ajak diri kita sendiri untuk berdialog dalam kesendirian. Kita cari tahu, apakah yang sesungguhnya membuat kita merasa takut? Apakah karena status sosial, tingkat pendidikan, kisah asmara, atau latar belakang keluarga? Seringkali ilusi-ilusi tersebut membuat kita berpikir bahwa kita lebih rendah dibandingkan dengan orang lain di masyarakat. Padahal sesungguhnya, kita sendiri yang menciptakan perbandingan-perbandingan tersebut. Saat kita tidak menyadari ketakutan kita sendiri, kita akan berusaha mengubah pandangan orang lain terhadap diri kita. Di mana kita ingin mengubah pasangan, menjelaskan diri kita kepada sahabat atau lingkungan kerja, atau melampiaskan amarah dengan menyalahkan orang tua. Jika hal-hal tersebut masih kita lakukan, sudah dapat dipastikan bahwa perjalanan kita untuk menyadari cinta kasih Sang Pencipta masih cukup jauh. Kemudian, bagaimana cara kita untuk merangkul ego kita sendiri? Caranya adalah dengan memahami bahwa orang lain maupun situasi berada di luar kontrol kita. Hal-hal yang ada di bawah kendali kita adalah bagaimana cara kita berpikir, emosi yang kita rasakan, apa yang kita ucapkan, serta perilaku yang kita tampilkan. Keempat hal ini membutuhkan kemampuan pengendalian energi yang dapat kita latih dengan disiplin. Satu hal yang dapat kita sadari bersama adalah kita tidak dapat mengubah orang lain, namun kita dapat mengubah reaksi yang kita tampilkan ketika orang lain memancing trauma kita. Jika sebelumnya kita bereaksi dengan amarah dan kata-kata kasar, maka untuk dapat keluar dari pelajaran tersebut, kita dapat menanggapi dengan senyuman atau diam. Ini adalah bentuk dari kontrol energi diri yang sangat sulit untuk dilakukan, namun dapat kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Dengan tersenyum, artinya kita sadar dan awas terhadap energi yang ditampilkan oleh orang lain, di mana kita pun sadar akan energi yang kita wujudkan kala materi atau fisik yang hanya sebatas senyuman, bukan emosi amarah atau argumentasi dengan nada tinggi. Latihlah hal ini, sehingga kita menjadi seorang pengamat. Imbangi dengan meditasi dan introspeksi diri, di mana kita terus menggali lapisan-lapisan energi hitam yang selama ini telah mengambil alih kesadaran ilahi kita. Pahami bahwa tanpa adanya pelajaran mengenai ego, kita tidak akan tahu apa itu spiritualitas. Keduanya adalah satu seperti yin dan yang, atau dua sisi koin yang sama. Maka, pahamilah keduanya sebagai hukum universal penciptaan dari Yang Maha Kuasa.